Hasya Kila Utami, ex-member JKT48 kembali menuai kontroversi nih guys. Dia mengaku pernah menyetir mobil sambil mabuk hingga mengalami tabrakan. Hal itu ia ceritakan di instastory Instagramnya. Jadi, dia upload screenshot chat sama temennya pas abis nabrak bundaran di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Nah, abis itu ada followersnya yang replay story dia. Followers itu menyayangkan karena Kila nggak punya rasa tanggung jawab. Nah, awalnya Kila nggak merasa bersalah. Dia malah marah-marah dan berdalih kalau dia itu nggak punya pilihan lain selain pulang dengan menyetir dalam keadaan mabuk. Dia juga bilang kalau dia tuh mabuk karena baru putus dari mantannya. Respon Kila yang malah marah-marah ini ngebuat netizen geram. Kasus ini kemudian di-blow up ke Twitter dan jadi viral. Banyak netizen yang menyoroti bahaya menyetir dalam keadaan mabuk. Mengemudi sambil mabuk ini dikenal dengan istilah driving under influence atau DUI. DUI ini membuat seseorang nggak bisa mengemudikan kendaraannya secara aman. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization merekomendasikan batas konsentrasi alkohol dalam darah sebesar 0,05%. Karena jika kadar alkohol dalam tubuh meningkat, maka efek negatifnya pada sistem saraf juga akan meningkat. Kita dapat mengecek kadar alkohol dalam darah dengan alat breathalyzer. Ketika kadar alkohol sudah di angka 0,08%, maka seseorang akan kehilangan konsentrasi. Dia juga akan memiliki memori jangka pendek dan gak bisa mengontrol kecepatan sehingga bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Namun jika kadar alkohol sudah di angka 0,10%, pengemudi akan mengalami penurunan kemampuan untuk mempertahankan laju kendaraan dan gak bisa ngerem dengan tepat. Lebih parahnya, jika kadar alkohol sudah di angka 0,15%, maka akan mengalami gangguan ekstrim saat mengemudi, termasuk berkurangnya kemampuan otak untuk memproses informasi audiovisual secara drastis. Kondisi tersebut tentu dapat membahayakan pengemudi, penumpang, dan orang lain di jalan. Pada tahun 2019 hingga 2021, Korlantas Polri pernah merilis jumlah kasus kecelakaan lalu lintas akibat DUI. Jumlah korbannya juga nggak sedikit. Pada tahun 2019, ada 856 kasus, dan akibatnya 335 orang meninggal dunia. Lalu tahun 2020, ada 715 kasus yang menyebabkan 266 orang meninggal dunia. Sedangkan tahun 2021, ada 586 kasus dan 237 korban dinyatakan tewas. Di Indonesia, sebenarnya kasus seperti Kila ini udah sering terjadi. Tahun 2013 lalu, Dul Jelani, anak musisi Ahmad Dhani, pernah mengalami tabrakan di Tol Jagorawi dan menewaskan 7 orang. Artis Sheila Marcia juga pernah kecelakaan di tahun 2017 karena mengemudi sambil mabuk. Pada tahun 2019, selebgram Gaga Muhammad juga pernah mengendarai mobil sambil mabuk. Akibatnya, pacarnya saat itu Laura Anna meninggal dunia karena kelumpuhan dan sakit parah efek dari kecelakaan itu. Yang paling fenomenal, tragedi kecelakaan di Tugutani tahun 2012 yang menewaskan 9 orang. Di Korea, artis-artis yang mengalami kasus DUI ini langsung dicekal dari dunia hiburan. Istilahnya di-ban. Kasus yang terbaru dan paling menggemparkan, kasusnya Kim Sae-ron. Nah, artis-artis yang mengalami DUI ini nggak boleh lagi muncul di publik meskipun dia sudah menjalani masa hukumannya. Di Indonesia, mengemudi sambil mabuk bisa dijerat pasal-pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta jika menyebabkan orang lain meninggal dunia. Nah, era mania, jangan ditiru ya perilaku yang melanggar hukum ini.